أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan kita nikmat tak terhingga banyaknya, sampai-sampai kalau kita hitung kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Mudah-mudahan selagi hidup di dunia ini kita mampu menjadi hambanya yang pandai bersyukur, dan kita berharap mudah-mudahan di akhirat nanti nikmat tersebut dapat kita pertanggungjawabkan. Karena nanti di akhirat salah satu persoalan yang sulit kita untuk melewatinya, mempertanggungjawabkannya, salah satu di antaranya adalah pertanggungjawaban terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mensyukurinya, atau sebaliknya kita malah terbalik ke dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat. Wajar saja kalau dalam surah Ar-Rahman bolak-balik Allah bertanya tentang nikmat yang sudah diberikannya kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang kalian dustakan? Mudah-mudahan nikmat itu dapat kita syukuri dan di akhirat nanti dapat kita pertanggungjawabkan. Salawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat syafaat darinya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah Jumat yang mulia, di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita menginginkan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun itu minimal 3 harus kita penuhi. Jika ketiga syarat ini belum kita penuhi, maka ibadah kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, lakukan ibadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, enggak kusuruh kalian beribadah kalau enggak ikhlas, kira-kira begitu. Tidak kusuruh kalian beribadah kalau tidak ikhlas. Berarti ibadah yang enggak ikhlas enggak diterima Allah. Jadi ibadah yang bertujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti enggak diterima.
Makanya harus ikhlas. Nabi sudah mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita itu tergantung pada niat kita. Apa niat kita untuk melakukan suatu amal itu? Kalau niat kita ingin dipuji, beribadah ingin dipuji, beribadah ingin mendapatkan selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap-siap ibadah itu tidak akan diterima Allah. Sama halnya dengan begini contoh ini. Ini terkadang di antara kita banyak yang salah melakukan sholat sunat duha. Fadilah sholat sunat duha adalah dibukakan pintu rezeki. Hati-hati dengan fadilah itu. Kalau kita mengejar fadilah sehingga melupakan tujuan lillahi ta'ala dalam sholat, maka sholat duha nggak diterima. Maka hati-hati dengan fadilah, keutamaan. Keutamaan sholat sunat duha itu cukup hanya menjadi motivasi kepada kita. Tetapi pada saat memulai sholat, fadilah itu nggak boleh dibawa. Tidak boleh kita sholat sunat duha karena ingin dibukakan pintu rezeki. Nggak boleh, nggak sah sholat kita. Sholat sunat duha harus lillahi ta'ala. Pada saat mengangkat takbiratul ihram, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada niatan yang lain selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi kita yang membaca lafaz niat salat usolli itu, jadi setiap lafaz niat yang kita baca, baik itu lafaz niat salat, lafaz niat wudu, lafaz niat mandi wajib, pasti di ujung lafaz niat itu kita sebutkan lillahi ta'ala. Contoh, kita misalnya melafazkan niat berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari lillahi ta'ala. Agar berwudu itu menjadi sebuah ibadah, tujuannya tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga niat sholat, misalnya niat sholat Jumat, usolli fardal Jum'ah raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Semua lafaz niat itu ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala. Itulah bukti keikhlasan. Harus ikhlas hati kita dalam meniatkan setiap ibadah yang akan kita lakukan. Karena syarat ibadah diterima harus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain yang kita bawa dalam ibadah yang kita lakukan. Setelah ibadah itu kita lakukan, kita minta yang lain, silakan. Misalnya selesai sholat duha, begitu salam kita langsung minta kepada Allah, ya Allah, sekiranya rezekiku masih di langit, turunkan ya Allah. Sekiranya rezekiku masih di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Jika jauh, dekatkan ya Allah. Jika sulit, mudahkan ya Allah. Jika masih haram, halalkan, sucikan ya Allah. Gak apa-apa, itu doa setelah ibadah selesai dilakukan. Tapi jangan bawa tujuan itu pada saat beribadah atau memulai ibadah. Memulai ibadah harus murni lillahi ta'ala. Makanya kalau diartikan ikhlas itu sebenarnya adalah murni. Ikhlas itu murni, tidak ada campuran apapun. Itulah ikhlas sebenarnya. Murni, tidak ada tujuan yang lain selain lillahi ta'ala. Itu yang pertama yang harus kita penuhi. Kalau kita menginginkan ibadah kita diterima Allah, harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin ibadah kita diterima Allah, lakukan ibadah dengan ilmu.
Jadi ikhlas ilmu harus selalu berdampingan dalam ibadah yang kita lakukan. Nabi sudah mengingatkan kita, ibadah tanpa ilmu mardud, ditolak. Jadi kalau kita beribadah tanpa ilmu, ibadah kita bisa ditolak. Kenapa ditolak? Karena bisa jadi salah kita melakukannya. Bisa jadi ibadah itu salah. Kenapa bisa salah? Karena kita tidak punya ilmu untuk melakukannya. Ibadah tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kita lihat orang sholat Jumat, ikut kita sholat Jumat, kita nggak tahu ilmu sholat Jumat itu seperti apa. Makanya banyak di antara kita yang berbicara, berbincang-bincang, ngobrol pada saat khutbah sedang berlangsung. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak punya ilmu. Dia tidak tahu bahwa berbicaranya dirinya itu membatalkan sholat Jumatnya. Banyak yang nggak paham nih kita umat Islam. Lagi sholat Jumat, khutbah sedang berlangsung, dia ngobrol dengan kawan sebelahnya. Maka Jumatnya sia-sia, kata Nabi. Maka sia-sialah Jumatnya kalau kita berbicara dengan teman di sebelah kita. Kenapa sholat Jumat 2 rakaat? Padahal Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Mana 2 rakaat lagi? Itu berada dalam khutbah yang sedang berlangsung. Jadi jangan kita anggap khutbah itu tidak harus diikuti, nggak wajib diikuti. Salah kita, berarti salah ilmunya. Khutbah Jumat adalah 2 rakaat dari bahagian sholat Jumat yang 2 rakaat lagi akan kita laksanakan. Harus berilmu. Ibadah yang harus kita lakukan harus berilmu. Harus tahu kita. Minimal kita harus tahu syarat dan rukunnya. Ini satu contoh lagi untuk kaula muda, untuk anak-anak muda ini. Salah satu syarat sah solat, ini ilmunya begitu, kajiannya. Salah satu syarat sah solat adalah menutup aurat. Ini hati-hati kami ingatkan bagi anak-anak muda. Anak muda yang selalu memakai kaos ketat, kaos oblong pada saat sholat Jumat, maka dikhawatirkan sholat Jumatnya atau sholat fardu apapun yang dilakukannya itu tidak sah. Kenapa? Karena pada saat sholat, jika terbuka auratnya, maka batal sholatnya. Kenapa batal sholat? Karena syarat sah sholat adalah salah satunya menutup aurat. Ketika terbuka auratnya pada saat sholat, batal sholatnya. Kenapa? Kapan terbukanya? Mungkin pada saat berdiri itu masih aman. Pada saat berdiri masih aman. Pada saat ruku mulai baju kaosnya tertarik ke atas. Dan pada saat sujud puncaknya, kalau kaosnya agak ketat, kemudian si laki-laki itu tidak memakai kaos singlet di dalam bajunya, maka kalau dia sujud dan duduk di antara 2 sujud, mohon maaf terlihat celana dalamnya, maka dipastikan sholatnya batal. Kenapa? Karena orang memakai celana dalam itu pasti di bawah pusat. Jarang orang memakai celana dalam itu di atas pusat. Pasti di bawah pusat. Sementara aurat laki-laki yang wajib ditutup ketika sholat adalah dari pusat sampai lutut. Jangan kita anggap pusatnya saja, bukan. Pusat keliling ke belakang. Keliling ke belakang sampai pinggang kita. Berarti kalau sudah terlihat celana dalam kita, berarti aurat terbuka, sholat pun secara otomatis pada saat itu batal. Wajib diulanginya. Inilah kalau kita sholat tak berilmu. Makanya kami sering menyampaikan, kalau sholat, pakailah pakaian sholat. Jangan dibawa pakaian ke kafe, dibawa sholat. Pakaian nongkrong ngopi di kafe, dipakai sholat. Nggak sesuai, sesuaikan. Makanya Allah sudah bilang dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang indah, pakai perhiasanmu,
pakaian yang cantik, pakaian yang sesuai ketika akan beribadah. Jadi jangan kita samakan pakaian ke kafe dengan ke masjid. Jangan. Ada tempatnya ke masjid, ada pakaian untuk ke masjid yang menutup aurat agar ibadah sempurna dan diterima. Pakaian ke kafe, ada pakaian khusus ke kafe. Begitu seharusnya. Itulah kalau orang yang sudah berilmu. Maka beribadah harus berilmu. Kita harus belajar. Tidak ada alasan kita untuk tidak belajar. Ikuti majelis taklim dimanapun ada. Buka kembali kitab-kitab ilmu agama, khususnya tentang ibadah yang akan kita lakukan. Minimal syarat sah solat, rukun solat, hal-hal yang membatalkan solat harus kita pelajari, harus tahu kita ilmunya, agar ibadah itu sempurna kita lakukan. Berwudu, bagaimana berwudu yang benar? Mandi wajib, bagaimana mandi wajib yang benar? Karena kalau mandi wajib tidak sah, maka ibadah yang lain pun tidak sah. Tidak sah solat, karena kita masih berhadas besar. Karena mandi wajibnya tidak sah, sampai mandi wajib berikutnya yang sah. Bisa kita bayangkan itu. Kalau seminggu kemudian baru mandi wajib, berarti seminggu solatnya nggak diterima. Masya Allah, na'udzubillah. Itulah bahayanya kalau kita melakukan suatu ibadah tidak diiringi dengan ilmu. Jadi harus ada ilmunya. Belajarlah, gali kembali ilmu tentang ibadah yang akan kita lakukan agar ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita menginginkan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, lakukan ibadah atas dasar mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Kalau sudah tumbuh cinta dalam kalbu, apapun tantangan, kesulitan apapun, seberat apapun ibadah yang akan kita lakukan itu tidak akan terasa berat, tidak akan terasa sulit bagi kita, karena mahabbatullah sudah tertanam dalam kalbu kita. Bagaimana para nabi-nabi terdahulu, begitu luar biasa mahabbatullah mereka, sehingga terbunuh pun mereka, sehingga dipanah pun mereka sedang sholat, nggak terasa sakit bagi mereka. Kenapa? Karena mahabbatullah sudah tertanam dalam hati mereka. Maka seberat apapun cobaan, tantangan, mereka akan mampu menghadapinya. Coba lihat Nabi Ibrahim, yang kronologi kurban itu baru saja kita lakukan. Cukup berat itu, diperintahkan Allah menyembelih anak yang sangat disayanginya. Kalau kita mungkin nggak sanggup kita melakukan itu. Anak yang sangat disayangi, sudah lama ditunggu-tunggu, anak satu-satunya, sudah beranjak dewasa, disuruh disembelih sebagai bentuk pengorbanan. Kan luar biasa itu, pengorbanan itu berat betul itu. Kalau dibandingkan dengan kita hanya membayar 2 juta sekian, nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada apa-apanya pengorbanan yang kita lakukan. Ismail, dia tahu kalau dia anak yang sangat disayangi. Nabi Ismail itu tahu kalau dia anak yang sangat disayangi. Tiba-tiba dia mendengar kabar akan disembelih ayahnya. Subhanallah, luar biasa godaan itu. Luar biasa cobaan, tantangan yang diberikan, ujian yang diberikan Allah kepada mereka. Tapi karena mahabbatullah sudah tertanam dalam kalbu mereka, sedikit pun mereka nggak gentar menghadapi ujian dan cobaan itu. Begitulah seharusnya kita beribadah. Seberat apapun tantangan ibadah, sekuat apapun syaitan menggoda kita, kalau mahabbatullah sudah tertanam dalam kalbu kita, kita akan mampu melalui semua godaan dan cobaan itu. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Mari kita ikhlaskan hati kita, kita paksa hati kita untuk selalu ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Singkirkan tujuan, niatan yang lain selain Allah pada saat melakukan suatu ibadah. Mari sama-sama kita belajar, kita pelajari kembali, kita gali kembali ilmu
khususnya dari setiap ibadah yang akan kita lakukan, agar ibadah itu sempurna dan diterima Allah. Mari kita tumbuhkan mahabbatullah dalam qalbu kita, agar dia menjadi motivasi yang cukup kuat dalam hati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan kesehatan, semangat yang tinggi kepada kita untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah, dan mudah-mudahan dimasukkannya kita nanti ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.